sebagai alat penilaian strategis dalam menyelesaikan masalah. Kemudian juga berfungsi sebagai alat stimulasi untuk interaksi dan perilaku pengambilan keputusan. Dapat juga digunakan sebagai persiapan mediasi dan negosiasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Grab Model for Conflict Resolution adalah sebuah teknik atau metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan ketika terjadinya konflik melalui pemetaan situasi yang terjadi pada konflik tersebut yang digunakan sebagai alat penilaian strategis serta alat stimulasi yang dapat digunakan sebagai penentu pengambilan keputusan ketika terjadinya konflik. Grab model ini dimulai dengan menganalisis konflik hingga teori metagame, kemudian menggunakan definisi yang dipraktikkan secara terminologi dari teori grafik, set teori, dan logika memodelkan dan menganalisis konflik. Dalam strukturnya, dasar pandangan untuk menganalisis adalah state yang menghidupkan representasi aksi-aksi dalam pengambilan keputusan sebagai kontrol sebagai transisi state to state. Setiap pengambilan keputusan mungkin bergerak dari state ke state yang digambarkan melalui grafik, di mana merepresentasikan state yang menunjukkan pada peralihan yang dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Model ini dianggap selalu mempengaruhi perubahan yang dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Dengan demikian, sebuah state hasil dari potensial atau skenario dari konflik yang dimana Grab model merupakan penentu dari status quo atau keberadaan negara tersebut. Adapun proses atau prosedur dalam Grab Model for Conflict Resolution dilakukan secara sistematis. Kemudian dilakukan dengan beberapa tahapan. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, jadi teman-teman, pada tahap pemodelan, elemen-elemen model yang penting seperti opsi, pengambil keputusan, dan prevensi pengambil keputusan diidentifikasi berdasarkan pemahaman dari konflik yang sudah terjadi. Nah, setelah mendapatkan gambaran-gambaran dari pilihan-pilihan yang sudah ada, maka informasi gambaran ini nantinya akan digunakan untuk tahap yang selanjutnya, yaitu tahap analisis. Pada tahap ini, seluruh keadaan kestabilan itu dihitung oleh pandangan-pandangan dari pengambil keputusan, sehingga hasilnya dapat diperoleh keadaan yang stabil oleh pengambil keputusan ini tadi. Nah, dengan analisis interpretasi dan sensitivitas, para pengambil keputusan serta pihak-pihak yang terlibat dapat memahami arti dari resolusi dari konflik dunia nyata. Nah, yang perlu diperhatikan adalah adanya umpan balik yang diperbolehkan pada proses GMCR ini. Nah, umpan balik ini artinya pada setiap tahap, baik dari tahap pemodelan dan juga dari tahap analisis. Nah, karakter yang seperti ini membuat GMCR bersifat lebih fleksibel dan juga praktis. Nah, seperti pada contohnya, yaitu Okada beserta kawan-kawan menggunakan GMCR ini untuk melakukan penelitian mengenai perspektif dalam partisipasi infrastruktur. Okada menggunakan GMCR sebagai alat bantu untuk resolusi konflik kasus partisipasi masyarakat dalam manajemen konflik infrastruktur Elmira di Amerika Utara dengan menggunakan aspek multiple participants. Dihasilkan dalam pengambilan keputusan dan dapat menghasilkan perkembangan manajemen. Selain itu, Sen Sarma bersama dengan Okada juga menggunakan GMCR untuk menggambarkan proses perubahan struktur konflik dalam kasus bencana banjir. Dibuat juga stabilitas analisis untuk menghasilkan platform partisipasi masing-masing aktor dalam mempertahankan opini-opininya. GMCR membantu mencari cara paling efektif untuk resolusi konflik tersebut. Selain itu, kita dapat menemukan OBD yang juga menggunakan GMCR untuk memprediksi konsistensi emosi, persepsi, dan strategi pada kondisi yang berbeda-beda. Perceptual Grab Model dan Grab Model System memperbolehkan pengambilan keputusan untuk mengalami dan memahami konflik secara bebas.
dan perceptual stability analysis yang berdasarkan pada individu dan teknik analisis digunakan dalam menganalisis sistem graph model, di mana pengambil keputusan mempunyai persepsi yang tidak konsisten. Baiklah, saya Respina Nandaria akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Dalam penganalisisan teori GMCR untuk lebih lanjut, ternyata para ilmuwan menggunakan berbagai konflik yang terjadi di belahan dunia untuk menganalisis bagaimana teori GMCR ini berfungsi. Nah, yang pertama yaitu menurut OBD, mereka menggunakan salah satu konflik yang terjadi, yakni antara konflik Amerika dan Korea Utara, serta konfrontasi antara Rusia dan pemberontakan rakyat Chechnya. Di mana konflik tadi menunjukkan sebuah perkembangan baru dalam analisis GMCR, yang dimana ditemukan bahwa kasus tersebut menggunakan cakupan analisis strategi baru insight dan pemberian saran lanjutan. Kemudian dalam perkembangannya menganalisis teori GMCR tadi, ternyata OBD dan teman-temannya kembali menambah kontribusi baru dalam dunia nyata, yakni berhasil menemukan sebuah berhasil mengaplikasikan sistem perseptual graph model. Sedangkan ilmuwan lainnya yakni Zheng dan teman-temannya menghasilkan sebuah graph model baru, yakni dengan menggunakan resolusi konflik yang menggunakan pendekatan baru yang dinamakan Policy Stable State atau PSS. Nah, PSS ini adalah sebuah state atau negara di mana tidak ada pengambil keputusan yang akan berpindah jauh dari policy atau kebijakan tersebut, dan juga tidak akan ada pengambil keputusan yang akan lebih memilih untuk mengubah policy yang telah diberikan dalam pengambilan keputusan lainnya. Nah, sedangkan ilmuwan lainnya yakni Hagihara dan Sakamoto, mereka menggunakan GMCR tadi untuk sebuah resolusi konflik yang terjadi antara India dan Bangladesh, di mana dalam hal tersebut terjadi usaha untuk mempertahankan siapa yang paling berhak memanfaatkan sungai Gangga yang mengalir di antara kedua negara tersebut. Nah, Hagihara dan Sukamto memperkenalkan aplikasi sistem di mana pihak ketiga dilibatkan dan memperlihatkan bagaimana pihak ketiga dapat mempengaruhi resolusi konflik. Sedangkan pada beberapa ilmuwan lainnya, yakni Kilgore dan teman-teman beserta Fisher dan teman-temannya, mereka di sini menggunakan teori GMCR tadi sebagai alat untuk negosiasi yang digambarkan secara komputerisasi. Nah, mereka menggunakan teori GMCR dengan menggabungkan teori yang terdapat dalam GMCR dengan analitik hierarki proses atau AHP. Nah, AHP digunakan untuk menentukan bagaimana preferensi pengambilan keputusan, yang kemudian informasi dari preferensi ini dimasukkan ke dalam graph model untuk dianalisis stabilitasnya. Dalam risetnya sendiri, mereka menggunakan salah satu konflik, yakni konflik kemacetan Canadian West Coast. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan graph model, yaitu konflik dunia nyata, pengambilan keputusan, tindakan, keadaan, preferensi, stabilitas individu, keseimbangan interpretasi dan analisis sensitivitas, informasi untuk pengambilan keputusan, dan kembali ke konflik dunia nyata. Unsur penting dalam sebuah graph model adalah pengambilan keputusan. Seorang pengambilan keputusan mencoba strategi yang banyak untuk membuat keputusan yang sangat tepat. Graph model dapat menangani baik preferensi transitif dan intransitif. Namun, sebagian besar konflik kehidupan nyata, preferensi pengambilan keputusan diasumsikan transitif. Dengan demikian, ditunjukkan dengan pengurutan keputusan yang paling disukai oleh banyak orang. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kemudian, pengambilan keputusan juga harus bisa menentukan opsi yang kontingen, co-requisite, dan obligatory. Sebuah opsi bisa kontingen jika ketersediaannya tergantung pada pilihan opsi lain. Misalnya, opsi A kontingen pada opsi B, artinya opsi A dapat dipilih jika hanya opsi B dipilih. Opsi kontingen dikatakan bisa menjadi co-requisite ketika keduanya harus diambil atau tidak secara bersamaan, sehingga opsi BCO requisite terhadap opsi A jika A diambil ketika opsi B diambil juga, dan A tidak diambil ketika opsi B juga tidak diambil.
Opsi menjadi obligatory jika paling sedikit satu opsi yang mereka pilih dan mutually exclusive jika paling banyak hanya satu dari mereka yang mengambil opsi tertentu. Opsi mutually exclusive dapat digambarkan dengan sederhana sebagai incompatible. Misalnya, baik opsi A atau opsi B dapat terpilih, mungkin keduanya tidak terpilih, tapi tidak mungkin keduanya terpilih. Perubahan state to state dikontrol oleh pengambilan keputusan. Langkah-langkah tersebut menghasilkan set umum dari grafik arah atau direct graph, dan graf model yang lengkapnya di tahap 4, di mana masing-masing preferensi pengambil keputusan termasuk visible states bersifat relatif. Grafik seperti ini disebut model grafik terintegrasi atau integrated graph. Sebuah grafis mempresentasikan kumpulan informasi dalam tahap permodelan yang memberikan kesesuaian dan struktur jelas untuk meramalkan hasil, apapun batasan dan perubahan, dan langkah yang mungkin, dan langkah penentang oleh pengambil keputusan yang pada akhirnya bisa menganalisis kestabilan. Graph model dapat menangani baik preferensi transitif dan intransitif. Namun, dalam sebagian besar konflik kehidupan nyata, preferensi pengambilan keputusan diasumsikan transitif. Dengan demikian, ditunjukkan dengan pengurutan atau ranking state dari state yang paling disukai ke state yang paling tidak disukai. Berikut merupakan gambar diagram alir tahap pemodelan dalam graph model.